Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dr. Aryo Imandiri, spesialis akupuntur. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang akupresur mandiri. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk tekan subscribe dan lonceng pada YouTube agar Anda tidak terlewat untuk video-video selanjutnya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwasanya saya adalah dokter spesialis akupuntur medik. Saat ini saya adalah dokter spesialis akupuntur di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Saya juga pengajar di Universitas Airlangga dan saya juga praktek di Klinik Utama El Safi Surabaya. Apa itu akupresur? Akupresur adalah suatu modalitas atau suatu tindakan terapi yang mana hampir sama dengan akupuntur, akan tetapi berbedanya adalah kalau akupuntur kita menggunakan jarum, sedangkan akupresur ini kita menggunakan penekanan. Ya. Pada akupresur kita menggunakan penekanan dengan menggunakan jari, bisa dengan jari ibu jari atau dengan jari telunjuk atau pada ruas-ruas jari, ini kita bisa gunakan. Selain itu kita juga bisa menggunakan bagian tubuh yang lain seperti siku, kemudian telapak tangan dan sebagainya. Ya, biasanya kita gunakan siku atau telapak tangan pada area tubuh yang lebih luas atau pada otot-otot yang tebal sehingga penekanannya bisa kita lakukan dengan tenaga yang lebih kuat. Kemudian kita juga gunakan alat bantu, ya. Kita bisa gunakan alat bantu ini adalah alat bantu yang berbahan atau terbuat dari besi bisa, kemudian dari kayu bisa, dari plastik juga bisa. Yang jelas adalah bahan ini cukup keras. Dan yang terpenting adalah permukaan yang dari alat ini adalah tumpul. Tidak boleh kita menggunakan alat bantu yang permukaannya runcing, karena kalau permukaannya runcing bisa melukai tubuh kita. Kita melakukan akupresur ini tujuannya adalah untuk merawat kesehatan kita, ya. Manfaat dari akupresur ini apa? Manfaatnya kita bisa gunakan akupresur ini untuk membantu kita mengurangi ketegangan pada otot-otot kita, ya. Otot-otot di tubuh yang mungkin tegang karena aktivitas kita yang cukup tinggi atau posisi-posisi yang tidak baik atau yang tidak benar saat kita duduk, saat kita tidur, saat kita berjalan atau apapun yang menyebabkan otot kita menjadi kaku atau menjadi tegang, ini kita bisa rilekskan otot kita dengan akupresur. Ya, otot yang pada bahu, ya, atau tegang pada bahu dan leher, ini kita bisa pemijatan kita lakukan atau akupresur ini kita bisa lakukan untuk merelakskan otot-otot pada bahu kita. Kita juga bisa menggunakan akupresur ini untuk merelaksasikan otot-otot pada daerah sekitar mata, ya, karena pada saat kita bekerja di depan komputer, kita menggunakan handphone yang dalam jangka waktu yang cukup lama, ini bisa merangsang otot-otot sekitar mata kita menjadi tegang, sehingga kita bisa bantu dengan akupresur ini dengan menekan-nekan di beberapa titik di sekitar mata, maka otot-otot pada sekitar area mata kita menjadi rileks, ya.
kita juga bisa gunakan akupresur ini untuk mengurangi rasa pusing, ya. Pusing ini bisa berbagai macam penyebabnya, ya. Pusing ini nyeri atau nyeri kepala ini kita bisa kurangi dengan cara di akupresur. Kemudian stres. Stres ini seringkali kita alami, ya. Karena mungkin stres karena pekerjaan, stres karena aktivitas yang cukup tinggi dan sebagainya. Ya, stres ini cukup mengganggu kehidupan sehingga kita bisa atasi ini dengan akupresur. Ya. Selain itu pada usia lanjut atau pada kita yang banyak duduk, kita yang banyak angkat barang atau banyak aktivitas, ini seringkali kita merasakan nyeri pada daerah pinggang kita. Ya. Dengan akupresur ini bisa akan mengurangi rasa nyeri pada pinggang kita. Kemudian manfaat lain dari akupresur adalah untuk kita yang memiliki penyakit diabetes, ya. Tapi di sini fungsi dari akupresur adalah bukan untuk menyembuhkan diabetesnya, tapi membantu meringankan gejala-gejala yang timbul pada pasien diabetes. Pada pasien diabetes kita harus menggunakan obat-obatan, ya, obat-obatan yang diberikan oleh dokter yang harus kita konsumsi sepanjang masa, gitu ya, jika kita sudah terkena diabetes. Nah, dengan akupresur ini diharapkan gula darahnya bisa dibantu untuk menjadi stabil dan dosis obat yang digunakan bisa lebih minimal lagi, ya. Tapi akupresur ini tidak bisa menggantikan obat anti diabetes atau obat untuk kencing manis. Kemudian akupresur kita juga bisa manfaatkan jika kita mengalami kelainan pada pola tidur kita atau sulit tidur atau insomnia, ya. Dengan akupresur maka kita akan menjadi rileks sehingga tidur akan lebih mudah. Pada kita yang sering terlambat makan karena aktivitas kita yang padat mungkin, atau kita yang suka makan yang bersifat asam atau pedas, ya, sehingga mengganggu lambung kita. Mungkin kita jadi sering nyeri pada lambung, nyeri pada daerah ulu hati, ya. Akupresur ini juga bisa membantu mengurangi nyeri pada lambung kita atau pada ulu hati kita. Kemudian pada kita yang memiliki tekanan darah yang tinggi atau pada pasien-pasien yang memiliki tekanan darah tinggi, akupresur ini juga bisa membantu untuk mengurangi mungkin pusing, ya. Biasanya pada hipertensi atau pasien yang darah tinggi atau yang tekanan darahnya ini cukup tinggi, ini biasanya keluhannya pusing, ya. Akupresur ini bisa membantu untuk mengatasi pusingnya atau mengurangi rasa pusingnya. Juga bisa untuk membantu untuk menstabilkan tekanan darahnya. Akan tetapi seperti dengan halnya dengan diabetes atau kencing manis, di mana pasien yang dengan tekanan darah yang tinggi ini tidak bisa tidak dibantu dengan obat. Jadi harus dibantu dengan obat. Obatnya harus diminum teratur. Nah, akupresur ini hanya untuk membantu atau sebagai terapi tambahan. Begitu juga dengan kolesterol yang tinggi, ya. Jadi akupresur ini bisa membantu pada pasien-pasien yang kolesterolnya tinggi. Biasanya pada kondisi kolesterol yang tinggi ini dikeluhkan adanya kesemutan atau adanya rasa baal pada tangan atau pada jari-jari dan sebagainya. Ya, akupresur ini bisa membantu untuk melancarkan peredaran darah sehingga keluhan-keluhan kesemutan atau baal pada jari-jari ini bisa berkurang. Pada pasien stroke,
Akupressor ini bisa membantu untuk merilekskan otot-ototnya, sehingga diharapkan pemulihan pada pasien-pasien stroke ini bisa lebih cepat, ya. Jadi kembali lagi, akupressor ini hanya membantu, ya, membantu terapi utama atau membantu terapi yang obat-obatan. Manfaat lain adalah pada kasus-kasus infertilitas atau yang belum punya keturunan, gitu ya. Akupressor bila dilakukan secara teratur ini bisa membantu adanya gangguan infertilitas ini. Pada wanita yang mengalami menstruasi yang nyeri, gitu ya, nyeri yang hebat pada saat menstruasi, ini juga bisa dibantu dengan akupressor, ya, dibantu untuk mengurangi rasa nyerinya. Atau pada pria yang mengalami gangguan seksual atau stamina seksualnya menurun, ini juga bisa dibantu dengan akupressor yang dilakukan secara teratur. Akupressor ini bisa dilakukan pada orang dewasa, juga bisa dilakukan pada anak-anak. Ya, pada dewasa maupun anak-anak tekniknya sama. Akan tetapi yang berbeda adalah pada anak-anak jumlah titiknya ini tidak boleh lebih dari 10 titik, ya. Dan tekanannya juga tidak boleh terlalu kuat. Pada anak-anak bayi, gitu ya, di bawah 3 tahun itu cukup dilakukan usapan saja pada anak-anak. Sedangkan pada usia di atas 3 tahun, gitu ya, kita lakukan pemijatan yang ringan-ringan saja. Pada anak-anak yang di mana tempurung kepalanya ini belum menutup, ya, atau biasa disebut dengan ubun-ubunnya ini belum menutup, pada daerah itu jangan dilakukan penekanan, ya. Hanya kita usap saja boleh, ya. Pengusapan pada bayi ini juga dapat merangsang titik-titik akupuntur. Pada akupressor, ya, kita gunakan titik-titik akupuntur, ya. Bedanya tadi kan kalau akupuntur dengan menggunakan jarum, sedangkan akupressor ini hanya dengan dilakukan penekanan, tapi penekanannya tetap pada titik akupuntur. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, pada kondisi kita yang terlalu lapar atau terlalu kenyang, sebaiknya jangan diakupressor dulu, ya. Tunggu kondisinya lebih baik. Kalau kita terlalu lapar, ya kita makan dulu secukupnya, sehingga perutnya tidak terlalu lapar, baru kita akupressor. Atau kalau kita terlalu kenyang, kita tunggu dulu sekitar 2 jam, sehingga makanan sudah tercerna dengan baik, baru kita lakukan akupressor, gitu ya. Kenapa? Karena kepada kondisi yang terlalu lapar itu akan bisa merangsang timbulnya pingsan, gitu ya, karena mungkin kondisi terlalu lapar itu kan tubuh menjadi lebih lemah, ya, sehingga biasanya perangsangannya ini adalah perangsangan yang kuat. Jadi kalau kondisi yang terlalu lapar ini kita tekan dengan tekanan yang kuat, gitu ya, itu pasti akan tubuhnya menjadi lebih lemah lagi, sehingga bisa timbul shock atau pingsan. Begitu juga kalau kondisi yang terlalu kenyang. Pada kondisi yang terlalu kenyang ini bisa menyebabkan muntah, gitu ya. Kemudian kondisi terlalu emosi, ya. Emosi yang berlebihan ini, baik itu emosi marah, emosi senang, bahagia, gembira, sedih, dan sebagainya yang berlebihan, itu terjadi ketidakseimbangan hormon-hormon pada tubuh kita. Sehingga pada kondisi ini kita jangan lakukan akupressor. Tunggu kondisinya menjadi lebih stabil dulu, baru boleh kita akupressor. Kemudian pada wanita hamil, ini juga kita harus hati-hati, ya. Ada titik-titik yang tidak boleh pada wanita hamil. Nanti kita akan jelaskan titik-titik mana yang kita tidak boleh lakukan penekanan. Kemudian pada kondisi yang terlalu lemah. Kondisi yang terlalu lemah juga kita jangan lakukan akupressor.
Kenapa? Karena pada kondisi yang terlalu lemah itu tadi, seperti kita sudah jelaskan, ini akan merangsang untuk terjadinya pingsan, ya. Selanjutnya adalah kita harus berhati-hati atau kita harus perhatikan saat kita melakukan akupresur, di mana akupresur ini tidak boleh dilakukan pada kita yang memiliki kelainan perdarahan, gitu ya. Jika kita punya penyakit kelainan perdarahan yang mana pembuluh darah kita mungkin gampang sekali pecah, ya, itu juga kita harus hati-hati, ya. Kita jangan lakukan akupresur ini pada daerah luka, ya. Tapi kalau pada daerah lain itu masih diperbolehkan. Kemudian juga kita yang minum pengencer darah itu juga jangan dilakukan akupresur. Kenapa? Karena jika kita akupresur dengan terutama pada tekanan yang kuat, itu akan memicu timbulnya pecahnya pembuluh darah. Dan jika kita meminum obat pengencer darah, maka darah ini akan terus keluar dan penghentian atau pemberhentian pecahnya darah atau perdarahan ini akan menjadi lebih lama karena kita mengkonsumsi obat pengencer darah. Selain itu, pada kasus-kasus gawat darurat, ya, kasus gawat darurat ini juga jangan kita lakukan akupresur. Pada kasus gawat darurat, kita segera lakukan pengiriman atau kita langsung bawa saja pasien ini ke fasilitas kesehatan. Kita bawa ke dokter, kita bawa ke rumah sakit, ya. Tetapi pada saat perjalanan menuju dokter atau menuju rumah sakit, ini kita bisa lakukan akupresur untuk membantu meringankan gejalanya mungkin, ya. Tapi bukan sebagai terapi utamanya. Jadi terapi utamanya tetap medis. Kemudian pada penyakit-penyakit yang harus dioperasi, ya, ini kita juga tidak bisa lakukan akupresur. Jadi tetap harus dioperasi. Kemudian pada tumor ini terutama pada area pada tumornya itu kita jangan lakukan akupresur. Kenapa? Karena penekanan pada daerah tumor ini dikhawatirkan merangsang atau menyebabkan adanya sel-sel tumor yang akan terlepas, sehingga nanti bisa menyebabkan tumor ini menjalar kemana-mana. Karena sel tumor yang lepas masuk ke peredaran darah, kemudian nanti akan bisa menyebar kemana-mana. Tapi kalau pada daerah lain yang tidak ada sel tumornya, boleh. Biasanya pada pasien tumor yang di kemoterapi atau mendapatkan penyinaran itu biasanya ada keluhan mual. Nah, keluhan mual ini bisa kita bantu dengan akupresur, tapi akupresur ini bukan untuk tumornya, tapi untuk gejala-gejala tambahan yang timbul pada pasien yang mengalami tumor. Kemudian pada wanita hamil. Pada wanita hamil ini terutama pada daerah perutnya, ya, atau pada titik-titik tertentu ini tidak boleh kita lakukan akupresur. Kemudian pada kondisi kenyang yang tadi sudah saya jelaskan, serta penyakit-penyakit infeksi. Pada penyakit infeksi tentu saja diperlukan penanganan medis dengan obat-obatan. Efek samping daripada akupresur tentunya ada. Yang pertama adalah shock. Shock di sini adalah lebih ke shock neurogenik, di mana shock ini timbul karena mungkin pasien atau orang yang akan kita akupresur ini takut, gitu ya, terlalu takut, atau saat kita melakukan penekanan yang cukup kuat atau sangat kuat, ya, yang berlebihan, akan timbul rasa nyeri yang berlebihan, dan ini bisa merangsang timbulnya shock atau pingsan. Apa yang harus kita lakukan jika ini terjadi? Yang kita bisa lakukan adalah hentikan, ya. Pertama, hentikan dulu pemijatannya.
Kita lihat atau kita nilai kondisi dari pasien atau orang tersebut. Jika kita bisa melakukan pertolongan pertama, kita bisa bantu dengan pertolongan pertama. Tapi jika kondisinya tidak membaik, kita harus segera bawa ke dokter atau kita bawa ke rumah sakit. Kemudian efek samping kedua yang bisa terjadi adalah adanya kram otot atau kejang otot. Ini terjadi jika pasiennya terlalu tegang, mau di akupressor dia tegang, dia takut, atau dia belum siap gitu ya, karena kaget gitu ya, ototnya bisa jadi kejang atau kram. Kita hentikan, kalau ini terjadi kita hentikan pemijatan pada daerah yang kejang tadi. Kita bisa lakukan pemijatan pada daerah lain untuk mengalihkan konsentrasi atau merilekskan pasien atau orang tersebut, ya, sehingga kalau sudah rileks, otot-ototnya rileks, biasanya kontraksinya ini akan mereda atau kejangnya kejang ototnya ini akan mereda. Jika kondisi ini terus berlanjut, tentunya kita harus bawa ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Kemudian yang bisa terjadi selanjutnya adalah bengkak atau memar. Bengkak atau memar ini terjadi karena penekanan yang terlalu kuat. Bengkaknya atau memarnya ini seperti halnya kalau kita terkena atau menabrak meja atau kursi gitu ya, kan kita bisa terjadi biru-biru atau lebam. Nah, seperti ini. Sebetulnya ini kondisinya ini tidak terlalu berbahaya ya, seperti halnya kita menabrak atau berbenturan dengan kursi atau meja. Ya, jika ini terjadi kita juga harus hentikan pemijatan. Biasanya ini karena pemijatan yang terlalu kuat. Ya, kita hentikan pemijatannya, kemudian kita kompres. Pada hari pertama, hari kedua kita kompres saja dulu dengan es. Jangan kita kompres dengan air hangat. Karena apa? Dengan kita kompres dengan es, diharapkan perdarahannya ini bisa berhenti atau bisa segera stop gitu ya perdarahannya. Tapi kalau kita kompres dengan air hangat atau air panas, biasanya pembuluh darahnya akan semakin melebar sehingga perdarahannya akan semakin parah. Ya, jadi kita gunakan saja kompres dingin 1-2 hari. Setelah itu hari ketiga dan selanjutnya baru boleh kita kompres dengan air hangat atau air panas gitu ya, sehingga proses penyerapan dari darah yang tadi keluar dari pembuluh darah ini akan jadi lebih cepat sehingga lebam atau birunya akan segera pulih. Tadi saya sudah jelaskan bahwasanya ada beberapa titik yang kita tidak boleh lakukan pada wanita hamil, yaitu yang pertama adalah titik LI4. Di mana letak dari titik LI4? Titik LI4 itu letaknya di antara ibu jari dan jari telunjuk. Ya. Ini bisa Anda perhatikan letaknya di sini. Jadi ibu jari dan jari telunjuk di antaranya, ya di sini letaknya. Ya. Di sini letak LI4. Ya, ini pada wanita hamil kita tidak boleh lakukan akupressor di situ. Kemudian titik lain adalah titik SP6. Titik SP6 itu letaknya adalah di atas mata kaki bagian dalam. Mata kaki bagian dalam itu yang sebelah mana? Yang sesisi dengan atau yang sejajar dengan ibu jari kaki. Ya, di situ ada mata kaki, letaknya adalah 4 jari di atas mata kaki bagian dalam di bawah di belakang dari tulang. Ya, di situ ada tulang di belakangnya. Jadi 4 jari di atas mata kaki bagian dalam, ya, kemudian di belakang dari tulangnya. Ya, ini pada wanita hamil jangan kita lakukan penekanan di sini. Ya, kemudian area pada otot betis, ya, di tengah-tengah, di bagian tengah ini, kemudian ini kan otot betis, ya, kalau kita rasakan itu kan ada otot yang besar, ya,
Nah, di bawahnya sini ada lekukan ini. Nah, ini di sini letaknya, atau di tengah-tengah betis ya biasanya. Ini juga jangan dilakukan pemijatan pada ibu hamil. Kemudian kalau tadi ini kan di mata kaki bagian dalam sejajar dengan ibu jari. Kemudian ada juga BL60. BL60 ini letaknya mata kaki, ini mata kaki ya. Ini mata kaki bagian luar yang sejajar dengan jari kelingking ya, jari kelingking dari kaki. Ya. Letaknya BL60 itu adalah di belakang dari mata kaki bagian luar, ya, belakangnya. Ya. Kemudian daerah di pertengahan pundak, ya, ini pundak kita ini, tengah-tengah ini jangan dilakukan penekanan pada wanita hamil, ya, di sini GB41 titik, GB41. Kemudian pada daerah sekitar perut, ya, pada wanita hamil ini daerah perut ini jangan diapa-apakan. Penekanan pada titik-titik ini bisa menyebabkan kontraksi pada kandungan, yang mana efeknya itu nanti kalau ototnya itu kontraksi, itu akan menjepit pembuluh darah di kandungan. Kalau pembuluh darahnya terjepit, maka nutrisi yang akan dihantarkan ke janin itu tidak bisa maksimal. Efeknya apa? Bayinya jadi kekurangan asupan makanan, akan menyebabkan nutrisinya terganggu, sehingga bisa terjadi gangguan pertumbuhan janin atau pertumbuhan dari bayinya. Nah, kalau nanti terganggu pertumbuhannya, nanti bisa lahirnya ini tidak sempurna atau terjadi gangguan pada setelah lahirnya, ya. Jadi kondisinya jadi tidak sempurna atau ada kecacatan dan sebagainya. Sehingga pada wanita hamil, titik-titik ini jangan dilakukan penekanan. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan akupresur. Saya akan menampilkan video-video yang akan bisa Anda semua perhatikan caranya melakukan akupresur pada kondisi-kondisi berikut ini, ya. Jadi akan ada video tentang relaksasi, sakit kepala, sakit leher, mata lelah, nyeri pinggang, stres, peningkatan daya tahan tubuh, ya, atau mual muntah serta nyeri ulu hati, ya. Berikut ini adalah video cara untuk melakukan relaksasi. Untuk mengoptimalkan manfaat akupresur, sebelum melakukan perawatan mandiri, perlu dilakukan relaksasi dengan cara memijat tengkuk, bahu, lengan, tangan, pinggang, paha, dan kaki dengan menggunakan jari tangan masing-masing dilakukan sebanyak 5 kali. Ya, jadi itu tadi cara untuk melakukan relaksasi. Relaksasi ini kita lakukan sebelum kita melakukan akupresur. Selanjutnya kita akan belajar tentang kasus-kasus. Berikut ini adalah video untuk cara melakukan akupresur untuk mengatasi sakit kepala, sakit leher, dan mata lelah. Teknik akupresur pada kasus sakit kepala, sakit leher, dan mata lelah. Pada kasus sakit kepala dan sakit leher, titik yang distimulasi adalah
GV20 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. GB20 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. GB21 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. LI4 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. Pada kasus mata lelah, titik yang distimulasi adalah EXHN3 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. EXHN4 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. EXHN5 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. BL2 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. SJ23 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. ST2 ditekan sebanyak 20-30 kali tekanan. Dapat dilanjutkan dengan pengurutan dari pangkal sampai dengan ujung alis dan dari sudut mata dalam ke arah luar. Baik. Jadi setelah kita lakukan pemijatan tadi di beberapa titik, kita lakukan pengurutan ya dari dalam, kita urut ya sampai keluar. Yang atas, kemudian bagian bawah dari dalam keluar ya. Ini tujuannya untuk merelaksasikan otot-otot. Untuk kita yang mengalami sakit pinggang, beberapa titik ini bisa kita lakukan pemijatan. Untuk sakit pinggang dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya di pinggang sejajar dengan pusar, selebar 2 jari tangan ke samping kiri dan kanan dari garis tengah tubuh. Dan lokasi titik yang terletak di pertengahan lipat lutut. Selanjutnya, bila kita mengalami stres, mungkin karena beban pekerjaan yang tinggi atau masalah apapun, sehingga kita jadi sulit tidur ataupun mengalami stres, berikut ini adalah titik-titik akupressure yang bisa kita manfaatkan. Untuk sulit tidur dapat dilakukan pemijatan pada titik yang terletak pada lekukan garis pergelangan tangan bagian dalam, segaris dengan jari kelingking. Dan lokasi titik yang terletak pada 3 jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam. Untuk stres dapat dilakukan pemijatan pada titik yang letaknya di punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan. Dan lokasi titik yang letaknya di punggung kaki pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki ibu jari dan jari kedua. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh, berikut ini adalah titik akupressure yang bisa kita gunakan. Peningkatan daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering. Dan lokasi titik yang letaknya 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Pemijatan lokasi tersebut dilakukan dengan posisi kaki disilangkan ke atas paha. Bila kita mengalami mual, muntah, atau merasakan rasa nyeri pada ulu hati, kita bisa lakukan akupressure seperti contoh berikut. Mual, muntah, dan nyeri ulu hati. Untuk mual muntah dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya 3 jari di atas pertengahan pergelangan tangan bagian dalam.
Untuk nyeri ulu hati, dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya di garis tengah tubuh depan, di pertengahan ujung bawah tulang dada dengan pusar, lokasi titik yang letaknya 4 jari di bawah lutut di tepi luar tulang kering. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk melakukan akupressure pada kondisi batuk pilek ataupun bila kita mengalami sesak nafas, kita mengalami gatal-gatal karena biduran, karena alergi, atau saat kita mengalami kram pada kaki kita. Jadi saat kita mengalami batuk pilek, kita bisa lakukan akupressure pada titik-titik berikut. Batuk pilek. Kita mengalami sesak nafas, titik-titik berikut ini dapat Anda lakukan untuk membantu meredakan keluhan sesak nafas atau mengi yang sedang kita alami. Sesak nafas atau mengi. Untuk sesak nafas dapat dilakukan Bila kita mengalami gatal-gatal atau rasa gatal karena biduran atau karena alergi, kita bisa melakukan akupressure seperti video berikut ini. gatal-gatal pada biduran. Untuk bila kita mengalami kram otot, karena mungkin kita habis berjalan yang cukup jauh atau mungkin habis olahraga yang berlebihan atau mungkin karena berdiri terlalu lama atau karena hal-hal yang lain sehingga otot kaki kita ini kram,
maka kita dapat melakukan akupressure untuk mengatasi kram otot tungkai bawah atau pada kaki kita ini. Kram otot tungkai bawah atau kaki. Untuk kram otot tungkai bawah atau kaki dapat dilakukan pemijatan pada lokasi titik yang letaknya pada paha setinggi ujung jari tengah pada saat berdiri dan lengan menggantung. Lokasi titik yang terletak di bawah tonjolan sisi bawah luar tulang lutut. Lokasi titik yang terletak dilakukan bagian bawah otot betis. Demikian beberapa kasus atau beberapa keluhan, gangguan, penyakit yang kita bisa lakukan sendiri di rumah, akupressure untuk mengatasi keluhan-keluhan tadi. Pada video-video tadi, ada penekanan yang dilakukan sebanyak 30 kali, 20-30 kali, ada yang 33 kali. Sebenarnya tidak masalah, kita bisa lakukan sekitar 30 kali atau 33 kali. Jika kita lakukan 33 kali, ini kita bisa lakukan sambil mungkin kita mengucapkan istighfar atau wiridan dan sebagainya, sehingga terapi ini juga kita bisa lakukan sambil kita santai, duduk santai, sambil mungkin nonton TV atau apa ya, bisa kita lakukan sambil kita istighfar atau membaca doa-doa yang lain gitu ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kita pelajari pada kesempatan ini atau yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, di mana akupressure ini bisa kita praktekkan. Saya mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau tutur kata dan penyampaian saya yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.